Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Sayu di sini. oke, kita kembali lagi kepada konten most anticipated atau anime yang paling diantisipasi, dan kali ini adalah yang diantisipasi di musim semi 2025 yang mana akan mulai di awal April ya. Ya, bertepatan dengan Lebaran sih. Jadi setelah Lebaran langsung pada mulai semua tuh anime-anime musim semi 2025. Oke lah. Walaupun udah Hah? ada yang tayang sih satu dua. Ada ya. Oh, ya ada yang Ya. udah tayang di akhir Maret ini gitu kan. Cuman emang mayoritas baru awal April ya pada mulai. Oke, kalau begitu sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin ke teman-teman semua untuk jangan lupa subscribe channel Pokasi Podcast kalau misalnya teman-teman nggak mau ketinggalan konten-konten dari kami ya. Dan jangan lupa juga dengerin Pokasi Podcast ada di YouTube, YouTube Musik, Spotify, dan Apple Podcast tentunya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi dari beberapa atau dari banyaknya daftar anime musim semi ya, seperti sebelum-sebelumnya juga, kami akan masing-masing itu mengambil dua anime atau dua judul yang paling kami antisipasi di musim semi 2025 ditambah 3 honorable mention. Jadi total 5. Total 5. Nah, kenapa kita bedain ya ada most anticipated sama honorable mention karena eh, kalau most anticipated itu adalah yang emang paling kami tunggu atau paling kami penasaran gitu ya. Nah, sementara kalau yang honorable mention ya masih sebenarnya sih masih kayak setengah-setengah. Nih tertarik tapi belum tahu mau nonton atau enggak, tapi cukup tertarik kalau misalnya lihat dari visual ya, lihat dari promotional videonya kayak gitu. Oke, mungkin langsung dari lu dulu kali saya ya. Untuk yang most anticipated dulu aja. Apa anime yang paling lu antisipasi nih dari banyaknya? Kan soalnya kan kalau lu sendiri kan banyak ya biasanya yang mau lu tonton kan. Nah, Betul. dari segudang judul anime yang akan tayang di minggu depan ya, berarti lebih tepatnya ketika kita rekaman ini, apa kira-kira judul yang paling lu antisipasi dua anime? Oke. Kalau gue sebenarnya was anticipatednya 3. Karena kalau nggak salah formula awal dulu kan. Oh iya, Apa 2 3? apa jadi sebenarnya bisa dua most anticipated, tiga honorable mention, atau kebaliknya, apa kebalikan, pokoknya intinya totalnya 5 sih. Emang Oh, gua oke. lupa ya karena kita bikin konten ini 3 bulan sekali. Eh, gue Terus agak lupa iya. antara 3 2 apa 2 3 gitu. Cuman Iya. kalau di gue was anticipatednya ada 3 Oh sih. ada 3 ya, nggak apa-apa nggak apa-apa karena Ya, emang ya apa namanya fleksibel, tapi kita cuma ngebatasin 5 judul aja biar nggak kebanyakan. betul. Nah, sebelum masuk ke 3 itu, sebenarnya di Spring 2025 nih kalau ngelihat di My Anime List tuh awalnya gue ngiranya wah ini sih judul-judul besar gitu ditambah sequel-sequel awalnya. Hmm. Tapi setelah gue cek summernya, nah ternyata Spring ini jatuhnya sisaan yang kalau tayang di summer tuh mereka takut hilang hype-nya gitu. Kenapa gitu? Karena yang summer ternyata lebih Oh, gede-gede lagi judulnya lebih gitu. gede lagi ya. Bener bener Iya. bener. Ini gue baru baru lihat juga nih. Ada apa? Dan Dadan season 2, Kaiju Number X season 2, Yofukashi no Uta season 2, Season Makanya, Butayaro, Sono Bisque Doll. Wah, banyak banget ini judul-judul besar ini. Grand Blue di summer. makanya, Gokil, gokil. Iya bener sih. Jadi lebih baik mereka menghindari dengan tayang di spring ya. ya.
Jadi bukan berarti yang di Spring ini jelek sih. Beberapa ada yang masih tetap gede gitu judul-judulnya. Cuman kalau di compare sama musim depannya lagi ternyata oh ini kayaknya sisaan yang nggak berani tayang di summer aja sih gua lihat ya. Hmm. Nah, masuk ke yang paling gua antisipasi ada 3. Yang pertama tuh sudah pasti Uma Musume. Uma Musume. Ah, iya ya. Nah, Uma Musume yang nanti tuh dia bukan season masuknya, dia masuknya yang spin-offnya dari Cinderella Grey. Jadi ada satu kuda yang jadi spesifik. Yang kalau gua nggak salah inget, itu tuh salah satu manga spin-offnya Uma Musume yang paling laris dan ratingnya paling tinggi kalau nggak salah. Nah itu akhirnya dapat adaptasi untuk yang Cinderella Grey itu. Nah Hmm. ini kenapa gua masukin di yang pertama? Karena satu yang garapnya langsung Sai Games-nya. Oh, langsung ini apa? Pemegang lisensi, pemegang lisensi. Ya, langsung yang empunya Yang IP-nya. itu dia maksud gua. Nggak dioper-oper kayak yang lain lagi. Terus kalau dicek secara staff juga ternyata oh ini yang garap movie-nya kemarin itu yang di Indo sayangnya belum tayang memang. Cuman katanya sih di Jepang bagus gitu untuk rating sama feedback dari yang nontonnya tuh. Nah, jadi cukup menarik untuk ditunggu gitu. Jadi pertama dari yang katanya manganya paling laris gitu. Terus staffnya juga katanya bagus. Terus yang ketiga yang garap yang langsung yang punya gitu. Makanya gue simpan dia di posisi yang pertama. Hmm. Tadi itu Uma Musume. Terus yang kedua itu ada eh gue sebenarnya sama Mecha tuh biasa-biasa aja. Cuman ini gue tertarik karena satu dia Gundam. Tapi staff yang ngerjain itu orang-orang yang ngerjain Evangelion. Hmm. Lah, menarik juga. Ya. Jadi itu harusnya mirip kayak ini. Dulu kan sempat ada tuh staffnya Evangelion bikin anime baru apa Darling in the Franxx. Oh ya, Darling in the Franxx. Ah. Nah, cuman kan kalau itu ke romance tuh. Nah, kalau Iya. ini dari trailernya sih harusnya kan tetap Gundam ya. Hmm. Harusnya. Tetap ya, tetap mecha politik dan lain-lain. Harusnya sih gitu. Nah, itu gue masukin kedua karena ya cukup menarik aja gitu. Ketika IP setua Gundam terus digarap sama orang-orang yang ngerjain Evangelion gitu. Berarti kan harusnya robotnya ini ya apa berantemnya kayak orang ya. Karena kan Harusnya. Evangelion tuh ciri khasnya nggak kaku kan. Hmm. Masih itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, walaupun di My Anime List tuh nggak ada, ada, udah ada deh. Jadi alasan kalau gue pengen nonton ini tuh karena yang nyanyi endingnya itu Suisei. Oh, Suisse yang VTuber kan sih? Betul, Ya, ya, ya. itu. Lalu gue coba tertarik karena, oh ini kayaknya menarik terus pas lihat-lihat, wah ada Suisei, harus nonton. Karena Suisse ya, Ya bisa fanboy. fanboy. Nah itu yang kedua. Nah udah tuh berarti kan bisa dibilang dua-duanya karena fanboy tuh. Hmm. Nah yang ketiga ini gue masukin Sosimin series yang season 2. Oh Nah iya, kalau ini iya. gue masukin pure karena penasaran. Karena Soalnya ending season satunya kemarin cukup ngasih plot twist dan gantungnya tuh agak nyebelin gitu. Untuk yang season satu dan gue cukup penasaran untuk yang season 2-nya ini sih. Makanya gue masukin ke Most Anticipate yang ketiga. hmm. Dan kalau dicek sih harusnya staffnya masih sama. Jadi ini jatuhnya kayaknya bukan season 2 sih harusnya. Kayaknya core 2 Iya. awalnya. Oh Harusnya iya. gitu. Tapi emang sekarang sih banyak yang ini juga sih kayak apa? Core 2 pun disebut season 2 ada yang gitu. Ada yang Iya, memang tetap menyebutnya Core 2 walaupun di beda musim gitu kan. Jadi sebenarnya ya mau dibilang sekarang mau dibilang Core 2 atau season 2 nggak ada bedanya gitu. betul. Karena kalau kalau dulu kan kalau Core 2 tuh kayak langsung gitu kayak misalnya Shangri-La Frontiers kan dua dua core berarti 24 episode langsung tuh tayang 6 bulan gitu kan. Kalau sekarang lu core 2 pun bisa beda musim gitu. Nggak disebut season 2 padahal itu udah beda beda season gitu kan. Jadi sama aja lah. Iya, sampai kayak gitu. Dan alasan keduanya ini cukup menarik gitu ya untuk Sosimin tuh karena dari opening sama endingnya yang bawa tuh cukup. Ini kayaknya Faiz tahu juga. Openingnya yang bawa Yurushika. Hmm, ya ya. Endingnya tuh
yang nagi-nagi. Oh ya, dua nama yang gua cukup familiar sih. Walaupun lagu-lagunya nggak terlalu banyak yang gue dengerin. Betul. Tapi gue cukup Ya, ya cukup familiar. itu sih kalau dari gua. Berarti Hmm. duanya karena fanboy, satunya karena penasaran. Oke, dari gua ya. Nah, gua untuk mulai musim ini ya, untuk most anticipated itu gue mau bikin agak beda nih. Jadi apa biasanya kalau gue kan yang masuk ke most anticipated dan honorable mention itu banyak yang kayak gue pernah baca sumber aslinya gitu kan, entah manga atau novelnya, atau gue memang mengikuti gitu kan, gue emang ngikutin, wah ini akhirnya ada animenya gitu kan. Nah, dan kebanyakan dari situ tuh genrenya kalau nggak fantasi, ya fantasi isekai gitu ya, atau romance komedi gitu kan. Nah, gua untuk mulai musim ini merubah, pengen merubah jadi biar nggak apa ya, nggak teman-teman juga nggak ngerasa itu aja juga, gue juga nggak ngerasa kok kayaknya gua ini yang di apa yang gua antisipasi itu fantasi lagi, isekai lagi, romcom lagi gitu kan. Nah, ini mulai musim spring ini pengen gue coba gitu ya sampai ke berikutnya pengen gue rubah jadi yang memang gue pernah apa cukup tertarik tapi di luar dari genre romance komedi dan fantasi isekai itu akan gue coba masukin di most anticipated dan honorable mentions gitu. Nah, jadi kalau untuk gue ya ada dua untuk di most anticipated-nya. Yang pertama itu ada Zatsutabi Death's Journey. Ini slice of life. Nah, ini kenapa gue tertarik karena mengingatkan gue sama Eurocamp. Maksud gue dia tipikal slice of life yang mana si Zatsutabi ini sesuai judulnya kan. Jadi dia bakal jalan-jalan keliling Jepang gitu kalau misalnya gue lihat. Nah, tapi kalau gue baca di sini jadi dia tuh kayak mangaka gitu ya. Dia seorang mangaka baru gitu kan. Nah, jadi kayak dia tuh udah mencoba submit hasil kerjanya tapi kayak ditolak gitu. Terus akhirnya dia punya ide untuk keliling gitu, untuk melakukan travel jalan-jalan ke Jepang. Nah, ini kayaknya sih ini bakal menarik banget karena dari segi genre juga kan slice of life ya pasti bakal santai banget harusnya. Nah, jadi gue sangat tertarik apalagi gue juga ngerasa gue lumayan butuh juga anime-anime santai yang modelan kayak Eurocamp. Nah, ini ada Zatsutabi makanya ini gue masukin ke most anticipated gue untuk musim semi 2025. Nah, itu. Jadi Zatsutabi, Death's Journey. Nah, untuk yang kedua, most anticipated gue ini itu ada Kowloon Generic Romance. Ini gua kenapa tertariknya tuh sebenarnya karena visualnya cakep cuy. Jadi si ini cuy apa poster visualnya tuh kan kelihatan cakep ditambah yang ditambah yang live action juga kan. Jadi dia tuh kalau gua nggak salah si Kowloon Generic Romance ini bareng kan antara anime sama live actionnya. Ya, Dan ini trailernya bareng lagi. nah iya kan trailer bareng terus juga gue ngeliat bahkan si pemeran utama cewek yang live actionnya itu juga kelihatan cakep dan cocok gitu untuk untuk meranin si karakter cewek yang di Kowloon Generic Romance kan. Nah gue juga sebenarnya udah lama tahu judul ini tapi gue nggak pernah nyoba baca karena sejujurnya gue pikir Kowloon Generic Romance itu adalah manhwa atau manhua gitu antara Korea atau China bukan Jepang gitu kan. Dan apalagi dari judulnya juga kan tidak terlihat terasa Jepang terus si karakter ceweknya juga kalau nggak salah pakaiannya juga kan pakai pakaian khas Iya, Chinese gitu kan ya kalau nggak salah ya. ya. Ya kan makanya gue pikir oh ini dan gue emang kurang cocok sejujurnya gue kurang cocok sama manhwa dan manhua ya makanya gue jarang baca juga gitu kan makanya pas awalnya gue eh, nggak tertarik untuk baca komiknya tapi pas ngelihat ternyata ini buatan mangaka Jepang dan ini kalau nggak salah satu mangaka sama yang bikin After the Rain ya.
Ya, Iya ya. apa? Ya After the Rain sih gue nggak nonton ya karena secara konsep egg gap-nya tuh gue kurang suka gitu. Karena si After the Rain kan egg gap-nya itu antara om-om dengan siswi SMA gitu. Kalau posisinya dibalik mungkin gue akan baca gitu atau nonton, tapi karena ini posisinya gue kurang suka aja gitu. Posisinya tuh yang karakter cowoknya tuh lebih tua daripada karakter ceweknya gitu. Nah, ya pas gue, oh ini ternyata apa si Kowloon Genrek Romance dari Jepang, terus yang bikin After the Rain juga. Nah, gue penasarannya itu ya karena murni karena ini aja ngeliat posternya dan dibandingkan dengan beberapa yang masuk list gue, ya ini yang paling gue penasaran sih, Kowloon Genrek Romance, karena emang secara judul juga gue udah tahu dari lama. Tapi emang nggak ini aja, nggak gue baca aja manganya gitu. Oke, jadi itu ya dari gua, dua most anticipated, dan sejauh ini kita tidak ada judul yang sama ya sih yang akan ditonton Ya. maksudnya yang paling diantisipasi gitu di musim spring 2025. Ya. Kalau tonton sih gue tonton semua dulu ya. Iya. Kalau memang enggak, walaupun ntar tiba-tiba di tengah jalan misalnya ngelihat di misalnya cuplikan gitu di Facebook atau di Instagram atau dimanapun gitu, di Twitter, loh ini apa kok kayaknya menarik gitu, terus pas cari coba jadi judulnya, oh ternyata baru tayang, di akhirnya gue nonton nyobain gitu kan, ada aja yang kayak gitu di tengah jalan gitu kan. Ya, ya, betul betul. Dan biasanya yang ditonton sampai akhir tuh yang nemu di tengah loh. Kadang iya betul. Justru yang kita antisipasi dari awal, kita antisipasi cuma satu episode langsung di drop. Oke, itu tadi ya untuk yang paling diantisipasi, dan sekarang kita akan lanjut ke honorable mentions. Apa aja nih, say, judul yang masuk di kategori honorable mentions lo, yang lu mungkin di satu sisi penasaran pengen nonton, tapi di sisi lain ya kayak masih ragu gitu loh untuk nontonnya. Ya pokoknya yang masuk list lo itulah, apa aja sih? Oke. Di gue berarti dua. Nah, yang Hmm. pertama itu ada ini. Ini masih anget banget sih sebenarnya karena baru diumumin kemarin harusnya bulan ya bulan-bulan inilah atau awal-awal tahun ini gitu. Jadi Hmm. apa yang honorable mention yang pertama gue ada ini. Recoris Recoil Friends Are apa Thief of Time yang bakal jadi Ona harusnya. Itu udah mereka kasih tahu juga episode-nya tuh cuma 6. Terus setiap episode director sama storyboardnya bakal beda gitu. Nah ini agak mirip sama pendekatannya apa Star Wars yang kemarin tuh, yang satu episode satu studio. Nah kalau Hmm. ini satu episode satu director. Nah ini gue masukinnya tuh di akhir-akhir sebenarnya karena awalnya kan cuma diumumin doang tuh bakal ada recoil baru. Ah. Yang mereka nyebutnya tuh short movie waktu itu. Hmm. Nah cuman ternyata tayangnya tuh di Spring. musim spring. Walaupun gue nggak tahu ntar dia bakal satu episode setiap minggu atau yang nyicilnya tuh per beberapa minggu sekali gitu. Kan ada Iya. tuh. Ah, kalau Yang tahu-tahu hmm, gimana tuh? iya, kalau kalau Ova gitu kan kadang nggak seminggu sekali. Mhm. Ah, Bisa jadi dia bisa, tamatnya tahun depan gitu kan kita iya nggak tahu bisa, ya. atau bisa jadi sebulan sekali gitu kan. Iya, betul. Cuman gue masukin karena ya itu ini karena fanboy juga sih sebetulnya. Karena Jelas. gue beli, iya, karena gue beli semua bukunya. Iya, yang terbit di Indo ya. Ya yang terbit di Indo. Dan siapa tahu ini tuh gue yang novelnya belum baca karena takutnya tuh muncul di yang short movie ini. Cuman nggak tahu sih bakal sama apa enggak. Gue menghindari baca dulu tuh bukan karena takut kena spoiler tapi lebih ke takut masang ekspektasi yang ketinggian sih. Benar-benar. Nggak enak, serius, nggak enak. Ketika Iya, lu baca sumber aslinya dan animenya itu jauh daripada sebagaimana sumber aslinya gitu. Karena gue udah mengalami itu di beberapa kali kan, di beberapa musim sebelumnya. Ada anime yang gue ngikutin, gue suka sama si ceritanya dari sumber aslinya, begitu jadi anime, episode satu langsung gue drop. iya. Apalagi yang dari novel kan, karena Iya, terutama imajinasi dari kita tuh novel. beda gitu. Beda-beda.
Apalagi kalau misalnya yang susah itu ketika si novela itu banyaknya apa monolog MC-nya. Sementara kan susah tuh Ya. kalau di anime kan nggak mungkin lu kayak cuma ngomong dalam hati doang MC gitu kan. Nggak ada Mhm. dialog sama karakter lain gitu. Nah itu yang susah tuh, Ya. makanya ada yang kayak gitu juga di beberapa musim lalu. Gue suka banget sama cerita novelnya, begitu jadi anime jauh beda, dan itu gue langsung drop di episode 1 gitu. Nah, ya betul. Nah, gua menghindari itu sih. Makanya Hmm. nggak gua baca dulu. Walaupun kalau ternyata nggak sama-sama novel ya nggak apa-apa gitu, bagus. Yang penting nonton yang animenya dulu baru baca novelnya ya. Ya betul. Nah, itu yang pertama. Terus honorable mention yang kedua atau yang terakhir tuh ini apa Donghua atau anime dari China. Nah, ini gua hampir mirip kayak Faiz sih. Kan kalau Faiz mau nyoba untuk keluar dari apa isekai dan romcom kan untuk nonton genre-genre lain. Ah, Nah, kalau gue tuh mau nyoba untuk explore lagi ke Donghua. Karena beberapa ada Donghua yang gue suka sebenarnya. Cuman ya itu munculnya tuh agak jarang gitu, dan sekarang kan udah gampang tuh ada Bilibili sama IQ. Ichi Ichi, yaitu. Ichi ya. Nah, terus tayangnya tuh sekarang beberapa ada yang bareng sama di China-nya juga gitu. Jadi agak enak untuk nontonnya walaupun waktu tayang mereka tuh kadang agak beda gitu. Misalkan kalau anime Jepang udah sampai episode 3, mereka baru mulai episode 1 gitu. Atau udah sampai episode 6 mereka baru mulai. Jadi awal startnya agak beda gitu. Cuman masuk ke musimnya masih musim yang sama. Nah, di sini yang gua masukin tuh ada To Be Hero X atau To Be Hero Cross, gua nggak tahu X-nya dibaca X apa Cross. Nah, ini gua tuh sempat nyari-nyari karena takutnya tuh dia sequel dari yang sebelum-sebelumnya, karena di Bisession tuh sempat ada dua judul. Yang pertama To Be Hero sama To Be Heroine. Nah, ini tuh katanya masuk ke sana To Be Hero X ini tuh. Cuman pas gue cari-cari, kata orang-orang sih satu karakternya beda. Terus latar tempatnya juga beda, jadi harusnya aman untuk diikutin sama orang yang baru mau lihat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi karena ada satu donghua yang sorry, kok donghua? Ya benar, ada satu donghua yang gue suka banget dan direkturnya adalah beliau. Nah, makanya gue tonton di yang To Be Hero X ini juga. Penasaran sih bakal sama apa enggak gitu. Nah, terus hal menarik selanjutnya dari To Be Hero X ini, pas gue cek di B-Station, biasanya kan kalau donghua tuh misalkan tahun ini tayang yang versi dubbing China-nya gitu. Hmm. Biasanya tahun depan baru ada dubbing Jepangnya. Nah, untuk yang To Be Hero X ini, dia dubbing China sama Jepangnya tuh tayang di hari yang sama. Jadi bareng gitu. Oh, ya, yeah. Dan setelah dilihat yang dubbing Jepangnya, isi voice actornya ini apa bisa dibilang kayaknya budgetnya gede banget. Musiknya Sawano Hiroyuki. Ini ya apa terkenal Terus semua ya. iya, terus ada Minase Inori, ada Hanakana, Waduh, mantap ada dong. Hanae Nasuki, ada Masuoka, ada ada Sakuraya nih, gede-gede semua isinya. Harusnya budgetnya gede sih. Soalnya pas gua cari pun ternyata ini tuh yang khusus yang To Be Hero X-nya tuh kolaborasi Bilibili sama Aniplex Hmm, katanya. Jadi gede, dan kalau di My Anime List sih tulisannya studio yang garapnya ada 3 ya. banyak ya, lumayan. Ya, makanya itu cukup menarik untuk ditunggu sih, dan kalau dari trailernya tuh dia punya 3 art style. Mungkin itu kenapa ada 3 studio Tiga sih. studio Kayaknya ya. bakal jadi kayak itu tadi apa Star Wars yang setiap episode beda Oh, beda studio. studio. Ah. Kemungkinan gitu. Jadi cukup menarik untuk ditunggu sih. Paling dari gue itu tadi dua. Licorice Recoil sama To Be Hero X. Oke, sekarang kita ke gue ya. Honorable mention gue ada 3. Yang pertama itu ada Your Forma. Nah, kenapa gue tertarik sama Your Forma? Karena dari genrenya misteri detektif. Gue tuh kan emang suka banget sebenarnya sama genre misteri detektif, walaupun emang jarang sih ya anime misteri detektif gitu kan.
Sebelum-sebelumnya paling ada itu si Kamono Hasiron gitu kan. Kamono Hasiron gue suka juga, itu gue nonton. Cuma kalau nggak salah emang sebelumnya tuh nggak masuk itu ya, nggak masuk di most anticipated gue ya. Gue lupa itu pas yang season 2-nya itu. Gue lupa malah ngambil judul lain, tapi nggak apa-apa. Tapi gue emang suka. Jadi gue emang udah suka dari zaman Detektif Conan waktu gue kecil kan. Tontonan gue, bacaan gue tuh Detektif Conan salah satunya. Dan gue juga memang suka ya cerita-cerita misteri detektif lainnya. Dan ini gue lihat ada di musim spring ini ada Your Forma ya. Itu genrenya misteri science fiction detektif. Cuman gini apa, gue ngelihat ininya ya, say ngelihat promotional videonya, kok kayak si cowok-cowoknya tuh tipikal cowok-cowok ikemen gitu loh, kayak untuk Sojo dan Jose gitu. Oh, Padahal sebenarnya untuk di Gojek My Animalist tuh nggak ada ininya apa, demografiknya tuh untuk apakah untuk shonen, Sojo, Josei, seinen tuh nggak ada gitu. hmm. Nah, cuman gue pas nonton apa promotional videonya, kok ini kayak cowok-cowok ikemen yang tipikal buat anime Sojo Josei gitu kan. Cuman ya gue nanti pengen, ya udahlah, jadi akhirnya ini Your Forma nih masuk ke honorable mention karena gue mesti cek dulu gitu, apakah gue kan emang kurang begitu suka juga ya, nonton Sojo dan Josei gitu kan. Ya nonton ya, baca manganya gitu kan enggak kan gue ya, sangat jarang sekali baca yang Sojo ataupun Josei. Nah ini gue pengen cek dulu nih kayak beberapa episode, tapi kalau misalnya ternyata ya cuma kayak apa, emang cuma penggambaran karakter-karakter cowoknya aja yang kelihatan kayak ikemen, tapi sebenarnya secara cerita oke, ya gue akan tetap akan tetap nonton gitu kan. Apalagi si karakter cewek utamanya pengisi suara itu Hanakana. Gila, akhirnya setelah beberapa anime ya, di beberapa musim yang gue tonton, karakter utama ceweknya tuh Hanakana lagi yang pengisi suaranya gitu. Nah, jadi murni kalau Your Format tuh karena memang gue suka genre detektif misteri. Lo tau yang Terus menarik dari Your Forma apa nggak? apa? Kan pengisi suara MC ceweknya anak-anak kan. Ah, MC cowoknya Ono Kenzo, suaminya sendiri. oh iya ya. Gue baru, Iya, gue nggak tahu sudah apa suaminya siapa. Oh, wah menarik juga berarti. Suami istri kayak ini. Berarti kayak Shangri-La Frontiers. ya. Iya kan, si Sanraku sama Emulnya suami istri juga itu. Ah, baru tahu gue. Menarik, menarik, menarik. Oh, ada Naoto Yama juga yang ngisi di Your Forma. Ya kalau karakter apa pengisi suara cowok sih gue nggak banyak yang tahu sih. Paling banter gue taunya si itu siapa? Eh, Kirito. bukan, bukan. Sudah Kenjiro, sudah Ken. Oh, sudah Ken. Iya, gara-gara ya itu gara-gara ada temen gue yang fangirlnya banget sih. Jadi gue gue sampai hafal sudah Ken itu. Ya, udah. Pokoknya itu ya Your Forma untuk yang pertama, karena misteri detektif dan karena Hanakana. Terus yang kedua, ini ada judulnya itu adalah apa ini? Catch Me at the Ballpark. Nah, ini kalau misalnya gue cek di My Anime List, dia genrenya komedi sports. Cuman memang bukan olahraga yang pada umumnya. Ini lebih ke kalau gue lihat, jadi dia itu apa namanya, si karakter utama cowoknya tuh nonton pertandingan baseball. Nah, sementara si cewek, si heroinnya itu adalah penjual bir di stadion baseball ya gitu. Ini judul juga udah lama gue tahu, tapi gue emang nggak nonton ya, maksudnya bukan nggak nonton, sorry, nggak baca gitu, nggak baca komiknya. Tapi gue emang cukup penasaran aja karena ini dia mengambil sisi, kalau gue lihat ya apa, kayaknya mengambil sisi dari segi kehidupan penonton di stadion aja gitu.
gitu. Untuk yang Catch Me at the Ballpark, atau kalau judul Jepangnya Ballpark de Tsukamaete. Nah, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir itu jujur ini baru banget gue ganti. Jadi kita rekaman ini kan malam ya. Malam nih. Nah, jadi pas sore itu gue lagi lihat-lihat lagi, oh, malam mau rekaman soal Most Anticipated kan. Gue cek-cek lagi. Nah, tadinya sebelum gue ganti tuh apa sih, Summer Pocket ya? Yang Ya, mau gue, oh ya, Summer Pocket yang mau gue tonton. Tadinya kenapa Summer Pockets, karena dia gue liat slice of life gitu kan, si genrenya di My Anime List. Tapi setelah gue cari-cari, ternyata Summer Pockets itu adalah yang bikinnya itu sama dengan yang bikin Kelanat ya. ya, Kelanat, satu tim lah. satu tim ya, Kelanat sama Angel Beats. Yang mana gue tahu itu arahnya bakal sedih banget, jadi akhirnya waduh, gue ganti ya gitu, nggak jadilah Summer Pockets. Akhirnya tiba-tiba aja gue ngecek-ngecek, nah ada nih ya, dia emang fantasi sih. Fantasi itu dia judulnya Once Upon a Witch Dead, atau ada dua judul sih dia kalau gue cek di My Name List. Untuk Inggrisnya ada Once Upon the Witch Dead atau Until the Witch Dies. Pokoknya judul Jepangnya itu Aruma Joga Shinumade. Nah, kan tadi gue, walaupun gue bilang ya tadi ya, apa namanya, gue pengen menghindari yang fantasi lagi gitu kan. Tapi memang ada sebenarnya satu judul yang emang gue pasti tonton, tapi yaitu gue pengen coba untuk yang apa, yang lain gitu. Kalau yang pasti gue tonton tuh kan yang Slime 300 untuk season 2 nya itu pasti gue tonton, tapi nggak mau gue masukin ke yang paling gue antisipasi, karena itu tadi gue pengen nyoba gue rubah gitu kan. Nah, ini ada Aruma juga Sinumade. Nah, cuma kalau misalnya gue lihat ini kayaknya dia lebih ke berpetualangnya, kayaknya nggak yang fantasi pada umumnya juga gitu. Soalnya gini, apa, kalau gue baca sinopsisnya tuh, jadi si karakter utama itu kayak dia cuma punya waktu 1 tahun untuk hidup gitu, karena ada apa namanya, ada kutukan gitu, kutukan. Nah, cara untuk mencabut kutukan itu dia kayak harus ya berpetualang lah gitu, mencari sesuatu. Ya, ini pas gue baca sinopsisnya gitu kan, oh lumayan juga nih kayaknya nih. Lebih ke adventure-nya gitu dibandingkan kayak fantasi isekai yang pada umumnya lah gitu kan. Dan ini kan ya dia tipikal kayak itu juga, kalau gue lihat saya kayak Slime 300, karakternya cewek semua. Jadi seharusnya Oh, sih dia lebih santai ya. Biasanya soalnya gitu kan, kalau misalnya fantasi yang karakter utamanya cewek semua, dia lebih ke adventure atau lebih ke slice of life, kayak Wandering apa, Elaina tuh. Elaina kan dia lebih ke adventure kan. mhm. Terus kalau si Slime 300 sama si Kuma 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 Bear lebih ke slice of life. Terus Lea Dale lebih ke adventure juga. Nah, ini gua rasa si Aruma Joga Shinumade juga akan lebih fokus ke adventure, bukan yang tipikal fantasi isekai harem yang wah nge-cheat gitu. Kayaknya nggak, ya nggak tahu juga sih ya, cuman ini harusnya sih gue akan lebih bisa menikmati dengan santai gitu. Dan tadi gue bilang yang menghindari fantasi ya, tipikal fantasi yang terlalu template, yang ya tipikal yang tadi kayak gue bilang, apa, punya cheat skill atau harem atau kayak gitu gitulah. Nah, ini ada dia karakter utamanya cewek semua, dan biasanya memang dari pengalaman gue tadi yang udah beberapa judul yang gue sebutin, harusnya bisa lebih santai sih ini. Si anime apa ini namanya, Aruma juga Shinumade atau Until the Witch Dies ya. Oke dah, itu tadi ya anime anime yang paling diantisipasi oleh gua dan Seiyu di musim semi 2025. Dan bener ya, kita emang jarang ada anime yang sama gitu. Yang most anticipated ataupun yang ya entah ya nanti yang best of ya, gue nggak tahu ya, kan kita juga biasanya di akhir
musim tuh pasti akan bikin konten most anticipated dan best of, kita lihat saja nanti. Kalau begitu kita sudahi dulu ya sih ya untuk konten Yuk. kali ini. Seperti biasa, kalau misalnya teman-teman suka sama konten-konten dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe video dan channel kami. Terus juga jangan lupa untuk dengerin Pokasi Podcast hanya di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan YouTube Musik. Kami sudah punya 3 episode yang masing-masing sekitar 3 season ya. Yang masing-masing 7-8 episode gitu, masing-masing seasonnya. Dan insya Allah juga tahun ini, atau lebih tepatnya nanti bulan April, kita kalau lancar akan memulai season 4. Jadi ditunggu aja. Sembari merayakan ini ya, 4 tahun Pokasi Podcast mengudara ya. Anjay. Oke lah kalau begitu, gue Faiz Riunyan dan See you, pamit. sampai jumpa lagi di konten Pokasi Podcast yang lainnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye.